Terima kasih. Selamat malam. Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali menjumpai Anda malam hari ini dengan episode berjudul Apakah Perlu Menikah? Langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Mario Teguh. Selamat malam Pak Mario, apa kabar? Silakan duduk, silakan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan program ini menemui Anda dalam kehebatan, kedamaian, kesehatan dan harapan yang besar bagi rezeki yang besar hari Senin nanti. Amin. So, apakah menikah perlu? Oh, saya tidak tanya, itu judul programnya. Ya, itu dia, jawaban programnya sangat sederhana. Kalau hanya itu yang perlu dijawab, apakah menikah perlu, sudah selesai. Karena semua orang akan menjawab ya. Yang saya mau tanyakan kepada Anda, mengapa menikah itu perlu? Sudah jelas mengapa? Satu kata saja. Karena penting. Sesuatu itu perlu karena penting. Kalau sesuatu yang penting tidak ada, kualitas hidup kita turun. Nah, dalam program kita, apakah menikah perlu? Itu pertanyaannya adalah apakah Anda memperlakukan pernikahan seperti sesuatu yang penting? Karena banyak orang demikian sibuknya memikirkan pernikahan sampai lupa nilai dari pernikahan. Mudah-mudahan dalam program ini kita menemukan kembali nilai-nilai mengapa kita menikah dan mengapa kita merindukan pernikahan, dan banyak sekali jiwa-jiwa yang sedang menunggu belahan jiwanya, dan mudah-mudahan setelah program ini mendadak ketemu belahan jiwa yang ideal. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, lalu bagaimana dengan pasangan-pasangan yang mengalami kesulitan untuk menyamakan nilai-nilai mereka dalam pernikahan, sehingga yang terjadi adalah perbedaan pendapat terus-menerus sehingga mereka merasa terjebak dalam pernikahan tersebut? Super sekali. Lebih penting mana berpartner dalam bisnis atau menikah? Lebih penting mana? Kok ragu-ragu? Lebih penting mana? Menikah atau berpartner dalam bisnis? Menikah dong. Nah, kalau kita mau berpartner dalam bisnis, apa yang dilakukan? Buat feasibility study, lihat capacity study dari orang itu, integrity-nya, background-nya, kita buat credit check di bank, ya. Ceritanya orang, rumornya tentang dia. Dan hati-hati dengan komunikasi Anda di internet, karena mudah sekali di search, apakah Anda menggunakan bahasa-bahasa yang buruk. Memaki di internet itu bahaya sekali sekarang. Kira-kira 30% lamaran kerja itu ditolak karena data internet menunjukkan perilaku buruk. Hati-hati kalau Anda menggunakan nama asli, tapi kan kadang-kadang kita pakai foto monyet pakai kacamata. Nama yang lain jadi aman. Oke. Dalam berbisnis kita lakukan semua background check. Apakah dalam menikah kita seteliti itu? Tidak, karena love is enough. Ya, cinta telah cukup bagiku, gitu. Makan tidak penting selama bisa minta. Okay? Nah, Mas Uli tadi pertanyaannya, kalau bisnis kita berhati-hati, banyak pernikahan tidak dimulai dengan pembicaraan serius. Mengapa pernikahan itu perlu? Kenapa pertanyaannya apakah menikah perlu? Pertanyaannya, perlu nggak menikah itu berdua duduk. Oke, aku mencintaimu, kau mencintaiku, perlu nggak kita menikah? Terus bilang perlu. Mengapa? Buat cek mas. 1, gitu. 2, oh nggak begitu, negosiasi. 3, jaminannya apa? Gitu. Sedikit sekali pernikahan dimulai dengan logis, karena pernikahan itu banyak dimulai dengan emosi. Setelah emosi yang namanya cinta itu tidak ada, baru logikanya keluar. Ternyata mereka tidak sesuai. Itu Mas Uli. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak.
Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Saya silakan kepada Ibu. Saya Yuni dari Jakarta. Yes. Pertanyaan saya, apakah benar sikap orang tua yang terlalu selektif dalam memilih calon menantunya? Dan bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang anak? Terima kasih. Terima kasih kembali. Super. Ibu tadi katakan satu kata yang merusak segala sesuatu. Terlalu. Udara itu baik untuk kita ya, tapi coba bernapas terlalu cepat. Kalau enggak megap-megap kita, ya air baik untuk kita, coba minum terlalu banyak. Jadi kalau gitu kata-kata terlalu tadi seyogianya dihilangkan saja. Pertanyaannya apakah peran orang tua dalam membantu anaknya memilih pasangan hidup yang tepat? Itu. Nah, orang tua harus diingatkan bahwa yang menikah bukan dia. Yang menikah adalah anaknya. Karena yang akan menikah adalah anak-anak kita, maka sebetulnya peran orang tua untuk meluruskan pilihan anak bukan pada saat anaknya mau menikah. Jauh sebelum kebutuhan menikah itu timbul. Yaitu dari menunjukkan perilaku orang tua yang saling mengasihi di depan anak-anaknya. Yuk kita cek, perhatikan. Anak-anak yang tumbuh di keluarga yang ayahnya dominan dan penyiksa, ibunya dominan kasar dan penyiksa, yang bertengkar, yang menyelesaikan segala sesuatu dengan kemarahan. Perhatikan, anak-anaknya kebingungan mengenai standar pria atau wanita yang baik baginya. Jadi kalau kita mau membantu anak kita memilih, itu mulailah dengan mencontohkan kehidupan suami dan istri yang baik. Anak tidak bisa menulis ulang sejarah pernikahan orang tuanya. Tetapi dia tahu apa yang terbaik, maka anak harus setia pada yang menurutnya baik. Upayakan orang tua mengerti dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, itu tetap hidup Anda. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Kita akan break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Ways. Kalau kita membawa puing-puing masa lalu dalam kehidupan kita sekarang, di masa depan kita akan menjadi pedagang puing.